Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Ta'ala. Selawat beriring salam taruhkan mereka turunkan kehadiran kita junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tentunya mendapat syafaat di yaumul kiamat nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, As-salatu sunnatan li'idil fitri jami'ah rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil fitri jami'ah rahimakumullah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله Rabil Khatim ya khair nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil imama. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa ja'alahum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa linailis sa'adati wal karamati wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul burhan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil mizan. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral faizin rahimakumullah. Dalam sejuknya suasana hati dengan takbir, tahmid dan tasbih yang terhikmati, marilah kita selalu memuji dan mensyukuri atas kemenangan diri. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita melawan gejolak nafsu yang sering membuat hati menjadi dengki dan iri hati. 1 bulan penuh Ramadan telah kita lalui menuju harkat dan martabat diri, baik di sisi ilahi Rabbi maupun di mata sesama penghuni negeri. Nilai-nilai ketakwaan telah kita amalkan melalui puasa, sholat nafilah dan sedekah yang kita berikan. Sikap jujur terhadap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama tentunya telah kita buktikan. Dosa-dosa dan kesalahan telah sekuat mungkin kita berusaha untuk sucikan. Kegembiraan, kemenangan, dan kebahagiaan pagi ini sama-sama kita ungkapkan bersama saudara kita semuslim dan seiman di seluruh dunia, semua merayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah kemenangan kita. Setelah menekan hawa nafsu siang dan malam selama Ramadan, semangat ibadah kita tak pernah padam. Inilah bukti kembalinya kita kepada fitrah Islam, agama yang sejak kita tercipta telah tertanam, sebagaimana firman Allah yang telah terulai dalam kalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha
la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa fitrah itu agama yang telah disyariatkan, yaitu Islam, yang mendorong menuju ketaatan serta mengajak untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesama manusia tak ada perbedaan, apalagi terhadap sesama dalam keimanan. Ukhuwah harus tetap kita jaga dan kita pertahankan dalam menghadapi suasana perkembangan zaman yang perpecahan antar umat sudah menjadi kebiasaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral faizin al faizat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang khatib sampaikan di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka jikalau ada di antara keduanya berselisih, maka damaikanlah di antara mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Akhir ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menitik beratkan kepada orang-orang yang menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita ketika kita banyak beribadah dalam Ramadan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 tadi yang menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa sesama iman kita harus selalu selaras. Jangan sampai karena beda pendapat kita terhempas. Saling menolong harus kita lakukan dengan ikhlas dalam ukhuwah Islamiyah dan nasabiyah tanpa jarak dan batas. Ukhuwah wataniyah dan insaniyah terbangun kuat dan jelas menuju umat yang semakin cerdas, yang membutuhkan jiwa yang tulus dan ikhlas tanpa sikap yang mengeluh dan malas. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan kalian, mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kita semua menjadi orang-orang yang bersaudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk itulah sebagai muslim kita tak hanya dituntut dalam ukhuwah Islamiyah dan nasabiyah saja, namun kita juga harus mampu menjaga ukhuwah insaniyah dan wasatiyah yang berakhlak. Kita harus santun dan ramah dengan para pemimpin. Kita harus mampu bersama untuk membangun wilayah, karena di atas pundak kita telah ada dan menjadi amanah, sehingga siapapun yang masuk ke wilayah rumah dan lingkungan kita, mari kita sambut dengan ramah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral faizin al faizat rahimakumullah. Beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama terkait dengan ukhuwah sebagai perwujudan keislaman kita secara pasrah menuju kehidupan
secara bersama-sama agar kita mendapatkan barokah, Allah Subhanahu wa taala perkuat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Maka lingkungan kita berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ukhuwah yang terpenting yang perlu kita pahami yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Merasa dan mengakui bahwa sesama muslim di seluruh penjuru dunia adalah saudara yang patut kita lindungi, terutama ketika mereka sedang menghadapi duka dan mara bahaya. Kita turut memperjuangkan hak-hak mereka agar aman, tentram, dan bahagia. Dan inilah tentunya yang menjadi tahapan berharga di dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, tanpa melihat siapapun kita, ras kita dari mana, kulit hitam atau putihkah kita, laki perempuan atau yang lainnya. Maka ketika ada jalinan ukhuwah Islamiyah, agama Islam akan menjadikan persaudaraan dan semakin menguatkan hati-hati kita. Ta'awun. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Saling memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari kekurangan dan kesalahan. Tak ada di antara kita yang paling benar. Tak ada yang di antara kita paling hebat, paling tinggi derajatnya, paling besar pangkatnya, atau paling populer di antara yang lainnya. Maka ketika kita memiliki ukhuwah Islamiyah, sifat tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya, maka akan saling menguatkan hati-hati kita sesama muslim. Tidak hanya itu, yang ketiga tentunya ta'aruf. Ketika kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan saudara-saudara kita, maka rasa ingin mengenal orang lain dengan maksud memperbanyak persaudaraan, maka akan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan derajat karena telah mengukuhkan persaudaraan, menambahkan hubungan persaudaraan dan kesatuan. Hadirin, tentunya di dalam ukhuwah Islamiyah yang puncak adalah sebuah pemahaman, yaitu takaful, saling bersatu dalam suka maupun duka, serta bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan dengan rasa kasih sayang dan rasa saling menghargai pendapat ketika ada perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah ukhuwah nasabiyah, yaitu hubungan nasab atau kerabat yang sering kita sebut juga dengan hubungan darah. Dalam keluarga harus selalu berusaha mencapai sebuah sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang anak harus menghormati ibu dan ayah, sementara ayah terhadap anak dan istri wajib nafkah. Dan terus berlanjut hubungan ke atas dan ke bawah, agar kerabat harus terhubung dengan penuh rahmah. Antar kerabat harus semakin banyak memberikan kasih sayang dan kepedulian serta penuh dengan cinta dan rahmah, terutama antara anak kepada ibu dan ayah yang telah Allah firmankan sebagai bagian daripada perintah. Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, kata Allah, tempat kembali. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, maka
momen kemenangan ini kita jadikan momentum. Mari kita jadikan untuk saling menguatkan ukhuwah nasabiyah. Seorang anak jangan sampai kehilangan kesempatan untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Seorang istri jangan sampai lupa dan melalaikan suaminya untuk meminta maaf. Pun juga seorang suami tidak merasa bahwa segalanya bahwa atas perintah suami, tapi saling memaafkan. Maka seorang anak yang ketika orang tuanya berada di kampung halamannya, maka ia pun melakukan sebuah perjalanan mudik ke kampung halamannya. Maka mudik ke kampung halaman tersebut dilakukan untuk satu perjalanan mulia, yaitu bertemu dengan orang tua dan kerabat yang masih ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terutama ketika orang tua kita telah tiada, maka jangan pernah merasa puas bahwa hati kita sudah banyak memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, Engkau ampuni dan Engkau sayangi kepada kedua orang tua kami, agar supaya mereka senantiasa Engkau anugerahkan berbagai rahmat dan kebaikan sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kita semua semacam kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga tentunya ukhuwah insaniyah. Merasa dan mengakui bahwa seluruh umat manusia di dunia adalah saudara kita. Tidak ada perbedaan yang menjadi dasar dan saling bermusuhan antar sesama, karena tidak ada satu manusia pun yang hidup dalam keabadian di dunia. Maka mari kita perbanyak untuk memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sesama manusia, kita melihat saudara kita yang merasa kesulitan, maka segeralah kita bantu saudara kita. Tetangga kita yang merasa kesulitan, maka segeralah kita bantu saudara kita, tetangga kita. Siapapun yang ada di sekitar kita, tanpa melihat orang itu benci maupun tidak kepada kita, tapi dengan niat kita memberikan kebaikan kepada sesama, maka Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, selain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah nasabiyah, dan ukhuwah insaniyah, juga karena kita tinggal di negeri kita, maka menjadi bagian ukhuwah watoniyah perlu kita perhatikan. Saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan membudidayakan rasa saling membutuhkan, menghargai dan menghormati perbedaan harus kita kedepankan, terutama di dalam negeri kesatuan Republik Indonesia yang harus kita amankan, serta bersama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa di mata siapapun yang ingin merendahkan, sesuai yang diusung dan dicetuskan oleh para ulama nasionalis yang kita kenal, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta seluruh para ulama-ulama Indonesia dengan jargonnya hubbul watan minal iman. Kita cinta kepada negeri, bagian daripada petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan akan keimanan-keimanan kita. Maka kita yang hadir, yang memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan orang-orang yang akan merendahkan negeri kita. Kita berharap negeri kita tetap terjaga penuh dengan keutuhan, dengan tentunya kesatuan dan persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral faizin al faizat rahimakumullah. Inilah makna Islam yang telah Allah fitrahkan kepada kita semua hambanya sejak awal mereka diciptakan. Ramadan telah berlalu merupakan gambaran fitrah yang harus kita lakukan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah diperintah dan dilarangkan. Seyogianya makna ini kita kedepankan dan harus kita abadikan agar kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Pagi hari ini kami menengadahkan kedua telapak tangan kami agar kiranya Engkau kabulkan setiap harapan dan doa-doa kami. Kami menyadari betapa banyaknya salah, hilaf, bahkan dosa yang telah kami lakukan di sana ini, sehingga saudara kami, tetangga kami merasakan sulitnya dan sakitnya hati lihat dalam sanubari. Maafkan kami semuanya ya Rabb. Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan lingkungan kami lingkungan yang senantiasa Engkau ampuni, Engkau turunkan rahmat dan barokah. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Kita berlebaran bersuka gembira, berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah